Salam saudara-saudaraku di Indonesia yang selalu semangat untuk sehat, untuk menuju sehat. Di sini aku mau berbagi kesaksian atas kesembuhan aku dari asam lambung, GERD, dan anxiety yang dulu sampai diriku ini terpuruk karena tidak bisa apa-apa ya. Dan di sini saya berbagi atas kesembuhanku ini karena campur tangan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sangat baik. Kami percaya saudara-saudara sekalian akan diberi kesembuhan, diberi kesehatan seperti dulu yang semua asam lambung, anxiety, ketakutan, kecemasan itu hilang semuanya, dipatahkan dan dibuang jauh-jauh ya Tuhan ya. Yang penting kita percaya. Di sini sebelum kami mau berbagi atas kesembuhan saya, perkenalkan diri saya. Nama saya Wahyono. Pekerjaan supeltas ya. Supeltas itu pengatur sukarelawan pengatur lalu lintas yang membantu bapak-bapak polisi. Saya berada di Solo, yaitu itu belakang saya itu jalan raya. Saya di sini membuat konten ini karena habis kerja ya, saya di taman ini yang begitu sejuk, begitu nyaman, sambil istirahat, sambil membuat konten karena saya terketuk hati saya ingin berbagi pada saudara-saudaraku yang senasib sama saya dulu ya. Tapi kami percaya kok kalian akan diberi kesembuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon dukungan konten ini. Saudara-saudara bisa subscribe di konten ini dan like. Saya atas channel saya ini yang baru saya buat, itu channel Anton Wahyono ya, benar, karena nama saya Wahyono. Terima kasih. Asal mula penyakit saya itu kira-kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu saya itu sebenarnya pola makan tidak teratur ya. Pola makan saya itu tidak teratur dan saya selalu hobi saya itu mancing ya. Sebelum mancing ya, waktu setiap hari mancing gitu. Itu sewaktu penyakit saya datang itu habis mancing dari pagi hingga sore lah. Pagi itu sarapan jam 7 dan di pancingan itu hanya minum teh sama ngerokok terus, jadi kayak kenyang. Jadi fokus saya itu di pancingan itu, di ikannya sama di kolamnya, yaitu ya. Belum, dan sudah selesai mancing saya pulang sampai jam 4. Di rumah terasa lapar, saya makan ya, seperti biasa, makan nggak mikir apa-apa. Nah, habis makan itu saya duduk istirahat leyeh-leyeh. Dan di Solo itu, di Jawa Tengah itu leyeh-leyeh itu bersandar di kursi. Lah, kok habis tahu-tahu itu ada yang naik di sini, di hati, di dada kanan itu kayak ada yang neken, panas, rasanya panas sekali. Mau ambekan itu, mau bernapas itu kok agak susah. Saya bingung, saya kepanikan sendiri, saya panik sampai nangis. Tidak ada apa dengan diri saya. Itu saya terus dibawa ke rumah sakit sama istri saya. Sampai di rumah sakit
saya masih panik, sampai bingung. Dokter saya itu nggak bisa napas. Dan akhirnya saya dikasih oksigen ya, ternyata. Terus dokter itu hanya senyum saja, tenangkan diri, masih tenangkan, ambil napas. Tapi saya tetap panik ya itu. Terus saya mulai perlahan-lahan saya ngikutin, itu terus enakan dari saya disuruh pulang karena tidak boleh oknam, karena pas kemarin setahun yang lalu itu kondisi pandemi sangat banyak di Solo itu. Jadi saya dikasih obat jalan. Sampai di rumah saudara-saudara, saya itu hanya minum obat itu yang terus tidur. Di tidur itu saya tidak bisa tidur, kayak ada di dada belakang itu ada yang nusuk, dari depan ke belakang itu ada yang nusuk, sesak banget. Bingung saya kok kenapa penyakit ini kenapa ya. Terus istri saya juga bingung karena ternyata gini, istri saya itu gini aja ya, apa kita berdoa. Didoakan istri saya. Jujur, saya di gereja itu cuma ngikut-ikutan sama istri, jadi ngikut istri saya duduk bergereja, jadi udah ya kayak biasa ikut, tapi nggak seperti ya, saya nggak pandai berdoa, nggak pandai, hanya yang ngikut-ngikut aja. Ternyata di waktu kepanikan sesek, bisa ngapa-ngapa, terpuruk itu ya, saya berdoa sama istri saya itu kok rasanya ada ketenangan batin saya, ketenangan hati saya, rileks, itu enakan, ada enakan lagi, udah enakan. Puji Tuhan saya bisa tidur, bisa duduk, dan mulai saat itu terus saya kalau terserang kepanikan itu panikan itu terus datang. Jadi setahun itu kepanikan, terus ya pengen kepanikan, saya takut mati, takut sakit ini, sakit itu, sakit jantung, sampai saya mau olahraga nggak berani, mau ngapa-ngapa nggak berani. Takutan saya pasti didoakan istri saya, dan saya belajar berdoa, dan saya diajak ke gereja sama istri saya, di pertemuan sama waktu itu kumpulan PDK untuk keluarga dan doa bareng. Saya didoakan di situ. Saya juga masih panik di dalam gereja itu, kayak nervous, kayak takut, itu malah kepanikan ini memuncak sampai takut, kayak apa ya, seluruh badan itu nggak bisa digerakkan, jimpe keringet dingin, sampai pipi ini tebel semua. Terus badan, tangan kanan, saya takutnya itu stroke apa gitu ya. Nah, jadi terus didoakan sama pendeta saya, sama istrinya pendeta, sama teman-teman gereja ya. Doakan semua sampai digempur kekuatan Tuhan Yesus. Ayo dan sembuh. Dan hati saya itu kayak ada yang plong gitu. Ada kayak dicuabut, terus kok sininya bisa hilang. Ketika itu langsung hilang, dan jimpe juga hilang. Tenang, dan saya bisa senyum, bisa nyanyi. Nah, gitu. Puji Tuhan ya. Terus tapi pulang gereja itu terus. Tiap hari itu muncul. Terus saya teleponnya pendeta saya itu, terus kamu harus deklarasi, kamu harus sembuh, kamu kuat. Jadi tanamkan diri Anda itu, tanamkan di pikiranmu itu, kalau kamu itu sehat, kalau kamu itu sembuh. Ini hanya penyakit di pikiran. Benar saudara-saudara, kita harus berani melawan, dan kita harus berdoa. Nah, untuk itu saya selalu berdoa, berbicara sama Tuhan Yesus, berdoa bersama itu. Saya kalau nggak berdoa itu rasanya gimana gitu. Saya kalau pagi bangun
nggak bisa tidur. Kalau saya kumat, mau bekerja aja takutnya minta ampun. Dulu waktu kecemasan bener-bener yang saya rasakan ketakutan luar biasa itu, saya mau berangkat kerja karena saya tulang punggung keluarga saya, harusnya saya bekerja segini terus mengikuti terus saya bekerja belum sampai di tempat aja ketakutan saya sampai gimana terus sampai di tengah jalan nggak bisa napas, nggak bisa saya pulang minta didoakan istri saya, ayo doa bareng-bareng gitu, pokoknya tiap hari gitu terus akhirnya saya bisa bekerja dengan seperti dulu, dengan baik, dengan luasa. Itu saya ajak istri saya pikiran saya masih kacau, saya takut apa saya diguna-guna atau teman saya apa kayak yang macam-macam lah gitu. Saya ajak istri saya, ternyata itu kok enak ya, ditungguin istri saya, didoakan istri saya. Berarti penyakit ini butuh ketenangan hati, butuh ketenangan jiwa. Jadi tidak boleh berpikiran yang negatif sebelum harus. Jadi jangan takut, merasa takut lah nanti jangan-jangan gini. Masalah saya sendiri mengalami, saya kalau mau muncul sensasi itu pasti sebelumnya saya udah takutan sendiri. Ketakutan nanti jangan-jangan gini lah, itu masalahnya ditanam mindset pikiran kita itu, yang menanam kita sendiri. Jadi kita harus benar-benar yakin, dan makanya harus deklarasi ya, benar-benar itu dari saya diajak sama pendeta saya dan tim doa di gereja sama istri saya, itu harus deklarasi kalau kita itu sembuh, kalau kita itu sebenarnya sehat. Jangan takut, Tuhan ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, dan melingkupi diri kita. Jadi jangan takut, juga jangan takut mati, karena umur kita apapun itu yang bisa menjawab hanya Tuhan ya. Mati hanya sini, hanya Tuhan. Yang penting kita percaya, dan itu satu juga kita harus percaya, pasrah sama Tuhan dengan sakit ini, terus ikhlas, sabar juga memaafkan, yaitu intinya itu. Masalahnya apa? Sakit ini, kalau sakit ini saya cerna itu, sakit itu dari pikiran 80% dan dari pola makan 20%. Bener, itu dari pola pikir. Sebenarnya sakit kita itu dari pikiran kita. Jangan takut, itu hanya kalau saudara-saudara bisa memindset pikiran kita sendiri, kita kontrol pikiran kita dengan baik, dengan positif. Percaya kita bisa sembuh, dan yang penting kita yakin sama Tuhan. Jangan takut, ada Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan itu. Ini kita sakit ini ya juga ada sisi baiknya. Kita juga bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk menjadi baik. Kenapa bisa? Karena kita sebelumnya harus dendam, harus marah, emosian. Ini dulu nggak apa-apa, karena kita dipilih untuk di-upgrade menjadi baik ya. Itu kita marah sedikit sakit, kita emosi sedikit sakit, kita berdebat yang masalahnya sepele, yang sampai suara kasar, itu sakit. Dendam harus sakit ya. Maka itu kita nggak boleh dendam, nggak boleh emosi, nggak boleh marah. Meskipun marah sama anak, itu pasti kambuh. Coba saudara-saudara buktikan. Saudara-saudara dendam, saudara emosi, pasti kambuh, nggak mungkin tidak. Itu yakin, karena saya mengalaminya. Itu saya tata sendiri, tata hati saya sendiri, itu ternyata benar. Puji Tuhan. Kayak di sini ya udah, saya sekarang nih, saya hilangkan rasa emosi. Yang penting kita sabar, kita ikhlas, kita berdamai dengan keadaan kita. Yang penting itu satu, pokoknya kita menjadi baik, kita sehat ya. Kami percaya saudara-saudara yang melihat channel ini, dalam nama Yesus, mulai hari ini Anda dan saudara-saudara sekalian yang
nih, pasti saudara dalam nama Yesus hari ini sembuh, disembuhkan Tuhan Yesus karena saudara-saudara percaya benar. Dan sekarang saya bisa, puji Tuhan, bisa bekerja dengan baik ya. Itu di sana ada rasa bersama teman-teman itu enjoy ya, saya seperti dulu ya. Itu ada dengar suara peluit karena saya di jalan kayak ini ya. Itu pekerjaan saya sehari-hari gitu. Kita di situ meskipun pekerjaan itu bisa memberkati orang lain, dan saya bisa memberkati orang lain, memberkati keluarga, itu sebetulnya gitu. Terima kasih. Mungkin ini konten saya ini mungkin bisa menjadi motivasi saudara-saudara sekalian untuk menjadi sehat, untuk menjadi kuat iman dan kuat ya. Saudara-saudara, pasti kami yakin saudara-saudara ini pasti mulai sembuh. Jadi jangan khawatir, Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di samping kita ya. Tuhan ada selalu bersama kita. Jadi jangan takut. Yang penting tanamkan hati kita itu ikhlas, berserah diri sama Tuhan. Terus harus berdoa, berbicara sama Tuhan. Kalau saudara-saudara tidak ada teman untuk ngobrol, untuk masalah sakit ini, Tuhan masih ada. Tuhan itu ada sahabat kita, bapak kita, orang tua kita, dan saudara-saudara kita bisa menjadi itu, dan kita bisa ngobrolnya dengan apa? Dengan berdoa. Itu saya buktikan. Saya tidak bisa tidur, nggak bisa apa-apa itu. Saya ngobrol sama Tuhan, kenapa ya saya nggak bisa tidur gini sampai nangis ya. Yang penting kita percaya lah, kita percaya, kita bicara. Yang penting kita ingin sehat gitu. Terima kasih saudara-saudara. Jangan semoga konten ini bisa memotivasi saudara untuk menjadi sehat, menjadi kuat, untuk menjadi berkat. Saya ingin memberkati orang-orang, dan saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian hari ini sehat seperti saya. Puji Tuhan. Terima kasih.